Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam belajar fisika yuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kuat arus listrik. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah konsep kuat arus listrik, persamaan kuat arus listrik, arah aliran kuat arus listrik, cara mengukur kuat arus listrik, soal dan pembahasannya nanti, dan ada soal latihannya juga. Konsep kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar dalam selang waktu tertentu. Persamaan kuat arus listrik secara matematis dapat dituliskan sebagai I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, Q muatan listrik yang satuannya coulomb, dan T selang waktu tertentu yang satuannya sekon. Nah, akan tetapi di sini Q itu adalah muatan listrik, di mana muatan listrik yang bisa bergerak itu adalah elektron, sehingga bisa kita tuliskan bahwa Q sama dengan N kali E, di mana N itu banyaknya elektron, dan E itu adalah elektron sendiri yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang arah aliran kuat arus listrik. Yang menjadi patokannya adalah arah aliran elektron, di mana kalau arah aliran elektron itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi dia bergeraknya dari kutub negatif ke kutub positif seperti ini. Nah, kalau arah arus listrik itu gimana? Arah arus listrik adalah kebalikannya, yaitu dia bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Paham? Kalau arus listrik itu punya aliran, punya arah, berarti dia bisa diukur. Nah, gimana cara mengukurnya? Ternyata ada alat yang bisa mengukur, yaitu disebut dengan ampermeter atau ammeter. Nah, gimana nih ampermeter dan ammeter dan ampermeter mengukurnya? Yaitu dengan cara dirangkai secara seri. Dimana seperti diperlihatkan pada gambar, baterai akan dihubungkan dengan lampu, habis itu lampu dihubungkan dengan ampermeter. Atau kebalikannya juga bisa, baterai ke ampermeter dulu baru ke lampu. Nah, pada bagian ini kita akan mencari gimana sih cara mengukur kuat arus listrik. Nah, kalau kita menggunakan alat digital itu kita tidak perlu cara menghitungnya, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah akan muncul di situ. Tetapi kalau kita menggunakan ampermeter yang analog, maka kita perlu tahu gimana cara mencarinya. Nah, cara membaca skala pada ampermeter yaitu adalah kalian harus tahu ada skala yang ditunjuk oleh jarum, ya. Ini skala yang ditunjuk oleh jarum. Ada skala maksimumnya, biasanya maksimumnya di sini nih, dan ada batas ukurnya. Nah, cara mencarinya yaitu hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dikalikan batas ukur. Kalau dalam gambar ini diperolehnya adalah 10, yaitu skala yang ditunjuk adalah 10, dibagi dengan skala maksimumnya 50 dan dikalikan dengan batas ukurnya 1. Sehingga ini kita curek, ketemunya adalah 0,2. Nah, sekarang kita ke soal pembahasan. Nah, di soal pembahasan, di sini dikatakan kuat arus yang ada di dalam sepotong kawat penghantar ialah 10 ampere. Berapa menit
waktu yang akan diperlukan oleh muatan sebesar 9.600 kolom untuk mengalir melalui penampang tersebut. Nah, seperti biasa di fisika kita perlu menuliskan apa saja yang diberikan oleh soal. Nah, yang diberikan oleh soal yaitu adalah I-nya 10 ampere dan Q-nya 9.600 kolom. Ditanyakan waktunya dalam menit. Nah, yang pertama adalah kita tulis dulu arusnya berapa, ya. Kita tulis rumusnya dulu I sama dengan Q per T. Baru setelah itu, karena kita ingin mencari T, maka T sama dengan Q per I, ya, Q per I. Nah, kalau kita sudah tahu T-nya sama dengan Q per I, maka kita masukin nilai Q-nya, yaitu 9.600 per 10 sama dengan 960 sekon. Nah, karena yang diminta adalah menit, maka kita bagi dengan 60 menit, sehingga ketemunya adalah 16 menit. Oke, paham? Mudah-mudahan paham ya. Karena ingat, fisika itu mudah sekali. Oke, silahkan kalian melakukan soal latihan. Di sini cuman saya kasih kunci jawaban dari soal-soal yang ada di slide ini. Yang nomor 1 itu nanti ketemunya adalah 8 menit. Yang nomor 2 itu ketemunya 40 kolom. Yang nomor 3 ketemunya adalah 450 kolom. Dan yang ke nomor 4 itu ketemunya 0,2 ampere. Dan misalkan ada yang berbeda dengan hasil pekerjaan kalian, silahkan nanti kita diskusikan ya di grup ataupun di komentar. Untuk soal nomor 5 itu ketemunya 0,12 ampere. Untuk soal nomor 6 nanti insya Allah ketemunya 0,96 ampere. Oke, itu untuk materi yang kuat arus listrik. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan berdiskusi di grup diskusi.